Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Anggini Ningsih, NPM 50211198, kelas 4A PGSD, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, materi yang pertama yaitu perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum merupakan siklus alami yang terjadi di dunia pendidikan. Perubahan kurikulum pada dasarnya adalah upaya dalam pengembangan pendidikan oleh pemerintah. Adapun perubahan kurikulum dari waktu ke waktu. Yang pertama, kurikulum pada tahun 1947. Pada masa itu, kurikulum lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Yang kedua, kurikulum pada tahun 1952, di mana pendidikan di Indonesia mengalami penyempurnaan. Ciri dari kurikulum ini, setiap pelajar harus memperhatikan isi pelajaran yang terhubung dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kurikulum pada tahun 1964, di mana kurikulum ini berfokus pada pengembangan dengan cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Yang keempat, kurikulum pada tahun 1968 lebih mengutamakan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Yang kelima, kurikulum pada tahun 1975, di mana kurikulum ini setiap tujuan harus sesuai dengan prosedur pengembangan sistem instruksional. Yang keenam, kurikulum pada tahun 1984. Kurikulum ini lebih mengutamakan proses disebut dengan cara belajar siswa aktif. Yang ketujuh, kurikulum pada tahun 1994 atau disebut dengan K94. Kurikulum yang dipakai sejak tahun ajaran 1994 sampai 1995 hingga 2003 sampai 2004. Yang kedelapan, kurikulum tahun 2006 lebih menyusung pada tujuan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa. Yang kesembilan, pada tahun 2013, kurikulum dirancang berdasarkan tujuan sistem pendidikan nasional pendidikan yang disebut dengan kurikulum 2013. Yang ke-10, kurikulum tahun 2021 disebut dengan kurikulum paradigma baru, di mana kurikulum dibagi menjadi dua bagian, yaitu kegiatan ekstrakurikuler dengan kegiatan proyek untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Yang ke-11, kurikulum yang saat ini yaitu kurikulum Merdeka, di mana metode pembelajaran mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Perbedaan mendasar antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka, yaitu pada jam pelajaran. Kurikulum 2013 diatur per minggu, sedangkan kurikulum Merdeka diatur per tahun. Dalam proses penilaian sendiri, kurikulum 2013 diatur berdasarkan aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan aspek perilaku, sedangkan kurikulum Merdeka mengutamakan pada profil pelajar Pancasila, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kerangka dasar dalam kurikulum meliputi beberapa aspek, yaitu struktur kurikulum, pencapaian belajar, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum adalah acuan sebuah lembaga untuk membentuk citra dan aturan sekolah. Landasan kurikulum, yaitu landasan religius, filosofis, psikologis, sosiologis, budaya, dan organisatoris.
Baiklah, itulah penyampaian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.